Oke, halo semuanya. Halo. Balik lagi di konten terbaru Sound Generation yang Apa tuh? namanya Apa tuh ya? Magic. Akhirnya. Kameramennya itu ganteng. Oke, mungkin di konten terbaru Saung kali ini kita bakal mau bahas tentang masalah percintaan dari saya dan Doi. Dan di sini ditemani bersama pakar cinta. Pakar. Dan ini seorang misteri guys yang sangat-sangat tanda tanya buat kalian semua. Bang makan di pisangnya, Bang. Oke, mungkin pertama-tama saya dan Dwi bakal membahas tentang apa ya? Masalah hubungan cinta di masa yang lalu. Masa SMA kali ya? Iyalah, masa-masa SMA percintaannya. Mungkin dari Uwi atau mau dari saya? Dari kecap dulu yang enak. Dari saya. Wah, berat sih. Baru juga kemarin ya, Cap. Ya? Mungkin berawal dari Dea. awal SMA. Awal SMA. Orang masuk SMA tuh berarti di 2018. Udah setahun ya seumurnya? 2018 2019 berarti. Berawal dari kisah cinta SMA, orang teh ketemu sama satu perempuan Itu perempuan. yang di bawah orang setahun. SMP berarti? Ya, SMP. Ya masa PDKT lah ya, kayak ya udah kayak anak SMA dahulu kala. I know. Terus ya lanjutlah setelah PDKT ya nembak. Mbak, langsung. Oke. Di chat atau di langsung gitu? Karena saya tidak berani nembak langsung gitu. WhatsApp. Karena ya lewat chat gitu. Oke. Udah dari situ ya ngejalanin lah sebuah hubungan. Berapa tahun itu? Nggak lama sih, selama kurang lebih 3 bulan 4 bulan. Udah kayak kontrakan ya? Ya udah kayak kontrakan. Oke. Gara-gara putus mungkin karena ya masa-masa SMA gitu, masih mencari jati diri seorang Gue ini tidur nggak ya? Mas tidur mas. Oke, mungkin saya putus gara-gara masalah hal yang emang Fatal banget apa gimana? sebenarnya nggak fatal, emang ya itu masih mencari jati diri. Oh iya. Masih mencari jati diri, ya putusnya pun karena nggak jelas gitu. Udah dari situ Nah, emang dasarnya hubungan kalian nggak jelas kali? bisa dibilang kemungkinan bisa dibilang. Oke. Cuman ya emang orangnya sendiri ya masih bisa main ke rumahnya gitu. Cuman ya lama kelamaan karena nggak enak juga. Lanjut dari situ nggak lama gua deket sama temennya. Anjing. Deket sama temennya. Kok bisa? Nah, si mantan yang ke satu ini dia tahu. Ya udahlah kan. Yang sampai itu. Karena emang udah nggak ada hubungan. Jadi dia juga luas gitu. Dari situ di situ masa-masa kayak ngejalanin hayu enggak juga udah kayak ya udah gitu, kayak teman FWB-an. Tahu nggak FWB-an? Aduh, aku taunya KFC. Ya mungkin bisa dibilang kayak gitu juga. Oke. Terus ya dekat sama beberapa cewek. Ternyata bapak kameramennya sedikit Membingungkan. Gimana? Lanjut ke ya mungkin di kelas 1 emang nggak punya beberapa mantan, cuman Deket yang doang gitu ya? diingat ya dekat, cuman nggak jadian. Deket Karena ya tapi jadian udah kayak lagu ya? iya dekat nggak jadian, udahlah masuk ke masa-masa kelas 8. 8. Kan 11. Oh 11. Sorry 11. Nah masa-masanya anak-anak waktu zaman 2018-2019 berarti kan. Iya. Berarti yang sekontak tuh kebanyakan ya waktu zaman itu masih zaman promotan. Oh, PM ya. PM. Yang plus gitu ya. Ya itu. Udah dari situ. Ya. Adalah Dekat. dekat. Bukan kok bisa kenal sama temennya gimana itu? Hah?
Kenal sama Neng? Iya balik lagi karena promotan itu. Oh gitu. Nah, iya. Orang teh lagi dekat sama satu cewek nih. Tah, TikTok teh lagi ngebludak waktu 2018 2019 teh. Pantesan TikTok mana FVP gitu ya? Enggak juga. Enggak juga. Nah, Belum. ada salah satu cewek masuk FVP. Oh. Orang Bandung. Nah, dekatlah lewat DM TikTok. Setelah itu ya dekat. Berarti kan posisinya aku teh lagi dekat sama 2 orang. Yang orang ke satu teh di Bandung, cuman yang satu lagi daerah Cimahi. Bandung Cimahi ya? Ya. Tebih ya. Iya. Jaah ya. Nah, dekat lah emang benar-benar seraknya itu sama yang di TikTok. Cimahi itu. Ya, orang Cimahi, orang Batu Jajar. Buat teteh masih tahu lah. Teteh ini buat kalau tetehnya lihat Nah, arah teh. waktu ngejalanin sama si anak Cimahi ini, sebulan tuh aman-aman aja. Aman. Nggak ada slide atau apa karena ya ngejalaninnya emang benar-benar santai gitu. Nah, masuk ke Januari bulan kedua berarti kan. Nah, masa-masa Covid tuh lagi gede. Oh iya 2020. 2020 ya. Maret berarti itu, akhir Desember berarti ya. Akhir Karena Desember. Dekat lah. Di situ kan emang posisinya lagi corona, lagi benar-benar hancur dan masuk ini kan belum. Mencobalah untuk memberanikan diri datang ke rumahnya. Dari Cibiru ke Batu Jajar. Jauh. Lumayan. Ujung. Iya. Setelah itu menjalani selama 2 bulan 3 bulan. Mulailah tuh dengan apa ya? Ya perselisihan kecil. Oh iya. Perselisihan kecil. Ya orang teh tipe orang yang posesif kalau udah punya cewek. Karena apa ya? Karena nggak mau ditinggal gitu. Itu satu. Dua, aku orangnya cemburuan. Masuk dengan tadi yang posesif. Nah, menjalani selama 4 bulan, cewek orang tuh masa-masa. Oke. Ini kaget. Oke. Biasa nih agak random nih. Ya. Belum tidur misteri guest ya guys. Oke. Lanjut ke masa. Kagetnya ngebohongan nih ya. Tadi Covid selama ya jalan 3 bulan 4 bulan. Oh iya. Cewek orang, berarti itu cewek udah masuk puasa lah kurang lebih. Ya Juli gitu lah. Masuk puasa. Cewek orang memberanikan diri ke rumah. Ke rumah mana? Nah, tanpa sepengetahuan orang. Wah, kok bisa tahu alamat? Dia ke Cimahi sama teman orang. Yang orang udah menceritakan ke dia karena emang bener-bener dekat gitu sama teman rumah. Dia minta bantuannya ke teman rumah orang. Orang teh di situ teh posisi teh teman orang teh udah bilang ulah wakasare cap sanggeus sahur. Orang teh ngomong siap. Tapi dengan tololnya orang itu teh sahur teh orang masih vican sama cewek orang. Oh, yang Cimahi. Nah, dia bilang aku matiin kameranya ya. Soalnya nggak enak badan. Kata kamu? Kata dia, kata si cewek. Iya, kata orang. Matiin lah kamera tanpa sepengetahuan orang. Tiba-tiba waktu di VC orang tidur. Tidur lah. Bangun dibangunin sama teman orang. Udah langsung lanjut itu. Itu teh pagi-pagi jam setengah tujuh jam 6 lah. Jam 6-an lah, oke. Udah bangun. Terus ya diajak lah ke tongkrongan. Nah, di situ teh posisinya teh si pacar orang yang ini saling berhubungan lewat komunikasi. Ibaratnya teh dia teh pengen ngeprank gitu. Oh. Tapi tanpa sepengetahuan orang. Oke. Tanpa sepengetahuan mana ya? Nah, di situ teh posisinya teman orang marahin orang. Kok bisa? Karena si cewek bilang ke teman orang lagi banyak problem. Oh, kayak itu dong ya. Mbak teh kali ya. Udah gitu orang disuruh sama teman orang eta capang paremankeun lampu. Pareman lah ke orang. Waktu orang balik tiba-tiba ada cewek orang. Hai, Seneng dong. Ya, iya seneng. Lanjut lah.
udah kayak gitu Lanjut ya apa udah. tuh? Hah? Lanjut apa? Ya lanjut ngobrol. Oh, lanjut ngobrol. Lanjut Lanjut ngobrol ngobrol. yang ke rumah ya udah tahu. Oh, I know. Ya gitu. Sorry Setelah- Bapak Yus ada di rumah gitu? Ada. Oh, ada. Ada. Nah, cewek orang kenalan sama orang tua orang. Ya, Dekat lah. dekat. Dekat udah kayak gitu. Jalan menjalani masa 4 bulan terakhir mungkin Bulan di situ. lagi. Setelah dari rumah udahlah biasa-biasa, terus banyak seleknya dengan konteks yang nggak mestinya gitu. Nah mungkin dari Bapak Mister Guys gitu Pandangannya pandangannya kayak gimana gitu setelah saya berbicara ya, bercerita. ada hubungan dalam hubungan itu kayak gimana gitu, jalanin hubungan sama dia sedangkan dia cabut sama cewek lain gimana gitu, bisa Sama jalan cowok lain. sama cewek lain gimana gimana? Bagus. Kok bagus bagian mananya itu? Bagus di sebelah mana bagusnya teh? Bagus, ceweknya hebat. Ceweknya hebat. Ya benar sih. Ternyata ceweknya hebat. Ceweknya hebat. Ternyata hebat. Nah, setelah dari situ nih ngejalanin dengan konteks yang toxic relationship. Ais, au, Toxic relationship dengan ya masalah kecil dibesar-besarkan. Tiba-tiba nggak ada apa-apa minta putus. berarti keseringan minta putus cowoknya ya? Dari awal juga emang kayak gitu, cuman masih ngewajarin lah. Oke, Karena oke. emang masih di bawah orang juga gitu. Oke. Setelah dari situ tuh ya dia bilang kalau orang sendiri bilang mau putus, cuman dianya nolak. Wah, Tapi pas dia minta putus ke orang, berasa naon sih, apa sih, kayak punya hubungan teh yang gak jelas banget oh. gitu. Nah gimana menurut Bapak Misteri Yes? Ceweknya itu sebrengsek apa ya? Nah. Ya? Ngomong ya, Mister gimana? Aduh, bagaimana? Itu juga harus ditinggalkan. Oke. tinggal. Nah, menurut Bapak Mister Guest ditinggalkan. Tapi orang masih Pengen. menjalankan hubungan itu sampai emang orang sendiri ngerasa capek. Gitu. Nah, udah dari situ udahlah. Jangan nangis satu. Udah dari situ ya ke masa kelas terakhir kelas 9 aing teh deket. 12. Oh iya 12. Kenapa sih? Kelas 12. Ya. Ya karena apa ya, COVID-nya masih tinggi. Nah, adalah grup Babandongan. Oh, yang maning undang kurang ya? Bukan Oh, bukan yang di tele bukan? Bukan. Oh, bukan. Babandongan. Cobalah iseng masuk, banyak ceweknya. Dapat Mbak A ya? Nah, posisinya sama persis kayak yang di awal. Oh, tuh gitu. Nah, orang teh deket sama 2 cewek lagi. Duh. Sebelum masuk grup TikTok, orang masih deket sama 1 cewek. Nggak bisa satu Inisialnya emang. R. Nggak bisa satu nggak bisa. Nggak bisa sih. Nih apa? Pak Ayah bukan Bu Ayah sih lebihnya lebih tepatnya ya. Nah, udah dekat nih sama si 1 cewek yang pertama inisialnya R. Masuk grup Babandungan. Oh, I know. Masuk grup Babandungan. Dekat lah sama inisial R. Nah, Nggak lagi. orang mau nanya sama Bapak Misteri Guys, kenapa sih di saat orang dekat sama 2 cewek, tapi selalu milih yang kedua? Nah, Karena ada yang nggak akan ada yang kedua kalau mana setia sama orang yang pertama. Oke. Berarti emang kesalahannya di orang. berarti kesalahannya dari dia. Oke. Nah, gobloknya orang juga adalah orang meninggalkan orang pertama demi orang yang kedua, dan orang yang kedua itu Ninggalin mana lagi? ente. Oh enggak. Dia teh teboga rasa tapi orang teh geus mere effort leuwih teh Oh, yang gitu. staycation itu kan sih? Bukan. Oh, bukan. Oke. Nah, udahlah menjalani sama si orang kedua ini tanpa status, tanpa hubungan, menjalani selama 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan kurang lebih. Tanpa hubungan itu ya? Tanpa hubungan. Bayangkan tidak dekat dengan siapa-siapa tapi fokus dengan satu. Friendzone Nah, lagi. itu bagaimana pendapat Bapak Misteri Guys? Menjalani selama 4 bulan tanpa hubungan tapi masih bisa jalan berdua, tapi di satu sisi orang punya rasa tapi dia enggak, gimana? Sebenarnya kan kalau hubungan menurut saya bagaimana kita menuai. Oke. Ketika misalkan kamu merasa hubungan kamu tidak baik-baik saja, ya mungkin kamu mulainya tidak baik Oh, seperti dengan itu. cara misalkan dekat dengan 2 cewek dan lain sebagainya, sehingga bakal jadinya adalah alasan nanti ketika si ceweknya meninggalkan kamu.
Deep sekali ya ngomong misterius satu ini. Oke, lanjut setelah dari si cewek yang kurang dekat dari grup itu, lepas lah orang. Oh, Lepas lah dari dia karena emang orang juga cerita sama anak-anak kayak jangan naon si Cap maneh menjalani hubungan tanpa ada status. Oke, benar capek-capek ka maneh. Kalau yang orang itu balena itu nggak disebut itu. Yang berdua loh misalnya lah. Itu nanti. Oh. Itu nanti. Nah, setelah itu masih dekat dengan satu circle-nya dia. Om Rokom. Udah, nggak ngerokok saya. Oh, nggak ngerokok. Ya. Merokok membunuhnya. Setelah saya dekat dari si cewek F ini, F itu orang dekat sama temennya. temennya. Sama temennya ini Selfie. Ayo. Ya Selfie. Oh, yang anak itu juga ya. Ya, sama. Ayo, Masih ayo. satu circle dekat lah. Nah, kenalannya teh nggak lama, cuman emang kurang udah kenal dia, cuman dekatnya teh emang posisi seminggu kurang lebih seminggu. Gila bisa gitu. Nah, dekat nembak lah orang, mencoba untuk secara langsung. Bisa nggak? Nah, konteksnya dia teh punya 2 temen cewek yang ibaratnya udah kayak adiknya sendiri. Nah, dia cerita teh ya si cewek teh ditembak sama orang. Nah, dia teh minta waktu buat nanyain ke teman-temannya dia karena apa ya? Apa tuh? Mencari persetujuan lah ibaratnya. Persetujuan. Nah, setelah dari nembak nih malamnya Ya. diterima. Hah? Diterima. Oke, sudah diterima yang ngejalani. Nah, selama seminggu aman. Aman. Nah, jalan 2 minggu nih kayak dia teh beda gitu. Kayak orang mau nanya dulu sama Bapak Misteri guys, sebenarnya dalam hubungan teh perlu nggak sih nge-publish? Oh iya. Perlu atau tidaknya gimana kesepakatan sebenarnya, karena tiap orang kan beda-beda, ada yang suka untuk dipublish, ada yang suka untuk tidak. Oh, seperti itu. Harus diobrolkan kedua Berarti, pihaknya. berarti emang itu teh obrolan pertama sebelum yang lebih jauh gitu. Ya. Oke, Dan berarti- pasti ada batasan-batasan, taruhlah misalkan seringnya misalkan laki-laki yang jarang mau publish, karena kan mungkin cewek berpikirnya mungkin laki-lakinya menyimpan yang lain dan lain sebagainya, ternyata kan tidak sebenarnya, karena mungkin cowoknya tidak suka untuk nge-publish. Contohnya kayak kameramen kan dulu pernah putus. Kameramen lagi. Ceweknya tiap detik pengen update, tapi si kameramennya nggak mau gitu. Oh, nggak mau. Iya, Bener kok Pak kameramen seperti itu? Oh. Nah, setelah Bukan, bentar dulu. Apakah ini bisa dibilang cowok brengsek apa bagaimana? Mas, ini. Kalau menurut saya sebenarnya di umuran kalian masih wajar. Oh, wajar. Sebenarnya kan masih baru mengenal cinta, terus masih pengen mengeksplor lah. Ketika kamu kayak kondisinya kamu ke tempat baru, terus kan pasti kamu pengen keliling-keliling dulu sampai akhirnya capek dan diam di satu tempat. Nah, oke. Benar kata tadi Misteri guys, kayak orang setelah dari temennya dia emang benar-benar fokus satu karena udah ngerasa capek dengan Yang effort bener. serius. Oh, serius. Dengan effort yang udah orang kasih ke si cewek awal, Ya. temennya dia kayak anjing gila sih, orang udah berjuang semaksimal ini tapi masih nggak ada harganya gitu. Harga diri Makanya- mana? Hah? Harga diri mana? Ya, Harga diriku dirinya- kalau kata Wali itu ya, harga dirinya udah di bawah gitu. gini ya. Gini ya. Nah, setelah dari situ ya menjalanin, cuman orang udah pernah bilang oke nge-publish boleh dengan satu apa ya, kayak tujuan bersama gitu, nggak usah terlalu sering. Tapi setelah ngejalanin hubungan selama 2 minggu nih masih kurang yang terus nge-publish gitu. Si ceweknya teh masih apa ya, masih kayak memprivasi hubungan ini gitu. Entah dia dekat sama cowok lain atau gimana. Oh, oke oke. Nah, masuk ke situ, ke minggu ketiganya orang tahu gitu bahwa dia teh lagi dekat sama satu cowok. Nah, setelah dari sini Bapak Misteri guys berpandangan seperti apa? Bukan Bapak Misteri guys, ini yang mau nanya, lebih penting manakah kemesraan dengan kejujuran itu lebih penting mana? Kalau saya ditanya sih nggak ada yang, dua-duanya penting. Oh, penting. Karena terkadang kita harus mengabaikan kejujuran demi keharmonisan ya jatuhnya. Oh. Keharmonisan atau kita mementingkan keharmonisan
dibandingkan kejujuran kayak gitu. Contoh misalnya si Kecap teh orangnya seenaknya, ketika saya mementingkan kejujuran kan mungkin kalau misalnya sama Kecap jadi nggak enak, bisa berantem dan sebagainya. Mungkin kan yaudah pura-pura baik dulu untuk Kecap, tapi nanti ada momentum misalkan saya bakal mengambil langkah kejujuran. Jatuhnya kedua itu adalah bagaimana kita menentukan timingnya sih, memilih yang mana dulu. Tapi di posisi itu nih orang masih menutup-nutupi bahwa dia tuh masih dekat sama cowok, karena ada satu hal yang dia pernah bilang, orang tuh udah pernah bilang, udah makan, udah sarapan belum? Udah, tadi dianterin. Nah setelah dari situ malamnya tuh orang tuh tahu bahwa dia tuh lagi dekat sama satu cowok. Nah orang teh apa ya, kayak memaksakan bahwa dia teh jujur aja gitu, daripada orang tahu dari orang. Tahu dari orang lebih sakit kan, lebih baik dia ngomong jujur, ya udah gitu. Mana terima gitu kan, enak kan enggak menerima. Nah setelah jalan dari situ orang masih memaafin, jalan lah 4 bulan dengan konteks yang minggu keempat tuh emang hari-harinya teh kayak kelas aja tiap hari. Mana betah hubungan secara tiktok biar itu betah itu dalam diri orang capek. Udah tahu capek kenapa lo jalanin. Nah gitu. minggu terakhir orang ngejalanin kayak orang capek sih, tapi si ceweknya masih menahan orang untuk bertahan karena posisinya bertahan tapi luka ya, kalau kata Fabio tuh ya. Iya. Orang masih bertahan karena ya dianya masih mengharapkan bahwa dia bisa berubah, tapi kenyataannya enggak, dan dia masih dekat sama beberapa cowok dengan konteks yang tadi orang bilang di awal gitu. Orang tipe orang yang posesif dan cemburuan, tapi dia masih memaksakan dengan hal itu, kayak jalan sama cowok nggak bilang ke orang gitu, meskipun orang tahu dia jalan sama cowok, dan ya udah gitu. Setelah itu kayak nyesek nih sih, nyesek, cuman ya namanya hubungan kan harus nerima konsekuensinya juga gitu. Tuh buat mbaknya itu yang ngerasa itu kebangetan sih. Udahlah jalan dari situ, dan orang sama dia tuh udah sama-sama kenal orang tua gitu. Dan putus, ya udah, itu kan satu circle sama orang pertama, dan dia tuh pernah selek gara-gara kayak orang dekat sama si cewek padahal orang sama yang ke satu aja emang gak ada hubungan gitu. Setelah dari situ ya putus, clash, dan setelah nggak lama dari situ kayak ngobrol lagi, enjoy lagi lah, biasa kan. Biasa ngobrol lagi ya, biasalah, udah dong jangan nangis, tahu kok makin lama ini gimana sih. Nah tetap di 2021 ya, masuk 2021. Nah dekat lagi nih salah satu. Hey. Oke, balik lagi ke topik tadi. Berarti cewek yang keempat. Yang keempat berarti dihitung yang pertama 3 bulan. Yang udah gua bilang apa? Kedua, lu nyewa kosan, bukan jalanin hubungan. Tapi di hubungan itu orang tuh udah berusaha serius gitu. Sudah berusaha memberikan effort yang maksimal untuk dia. Tapi ada tapinya. Kayak aing teh mikir, anjing gila ya, gua udah semaksimal ini masih nggak ada harganya. Masih tidak terlihat kayak dihargain. Lu mau minta dihargain berapa sih emang? Anjing. Oke, berarti lanjut ke yang tadi cewek LDR. Jadi dia teh kan lagi di Jakarta, tapi rumah aslinya tuh di Bandung, setahu orang. Di Bandung? Cuman sekolah ke Jawa. Sekolah ke Jawa. Setelah itu ya menjalanin nge-publish. Tapi di satu sisi hubungan teh masih baik-baik aja gitu, nggak ada apa-apa. Berantem pun itu jarang, bisa dibilang. Berantem tuh jarang. Tapi ada satu sisi yang benar-benar orang bikin kecewa. Kenapa? Berarti ngejalanin itu selama kurang lebih ya 2 bulan lah, kurang lebih 2 bulan, nggak tahu sebulan lebih. Pokoknya di akhir bulan. Nah
Di akhir bulan tuh dia pernah ngasih SS-an room chat. Room chat siapa? Room chat kurang gitu. Oke. Dia teh masih ngasih orang lope. Lop. masih lope. Tapi pas akhir bulan kayak Aduh ini dimsum dingin loh. Entar aja lah. Ntar aja. Dia ngasih itu pas yang akhir bulan ini tiba-tiba dia ngasih SS-an gak ada lopenya. Ya berpikir panjang lah. Ada persis. apa? Yang itu ya yang kemarin Ada ya. apa gitu. Oke. Udah kayak gitu. Paham, terus, paham. Tiba-tiba di akhir benar-benar akhir bulan tanggal 31 dia tuh bilang aku mau putus. Oke lah, orang gak mau memaksakan padahal emang Mana terima hubungannya langsung itu? ya terima karena Meski dia emang memaksa gitu dengan konteks ya kayak aku nggak bisa ngejalanin hubungan ini karena kalau nggak salah dia tuh masih teringat masa lalunya gitu. badut lagi. Ya mau putus ya orang terimain, tapi setelah hari itu Udah dapet cewek lagi kan? nggak, Belum. temennya bilang ke orang Kenapa? bahwa si cewek mantan orang dia teh dijodohin sama orang Juragan Kol. Juragan kok anaknya jenderal TNI Oke. sama kakaknya. Ya udahlah ya mental kena karena ya jauh sama orang yang orang biasa aja, kalau orang juga biasa aja gitu. Ya udahlah. Itu cewek. Ya udah nggak apa-apa. Ya. Dekat lagi nih sama cewek. Pokoknya orang dekat sama cewek itu jaraknya lama. Cuman yang dekat tapi nggak jadian tuh banyak. Cuman yang punya hubungan sama orang tuh kebanyakan nggak lama dan benar-benar kayak sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Udah lepas ya. pas. Masuk ke situ orang dekat lah sama beberapa cewek, cuman Dekat lagi. ya nggak ada yang serak gitu. Cuman setelah dari situ orang dekat lagi sama satu cewek Kombe. yang di atas orang. Anak kuliah itu kan? Bukan. Udah kerja. Soalnya pusing. Yuk. Kenal karena posisinya teh Mbak Abu kan sih? ya Ini Mbak Adi yang baru kemarin I follow gitu kan kalau bisa ya. Di follow langsung dong. Iya, katanya iya. nah setelah Bukan kenal diajak main sama orang mau lah. dekat. Terus? Kenalnya tuh karena random gitu. Orang bikin SW orang tua orang yang ulang tahun, dia nge-reply, ih cantik mamanya. Ya gitulah. Ya dekat panjang lebar, tiba-tiba orang sama dia teh emang nyambung. Dia teh apa ya, masih merasa sama masa lalunya gitu, masih belum bisa terima. Belum mulai selingkuh kan? Belum, masih benar-benar dekat sama orang gitu. Dia kemana-mana bilang, dia kerja bilang, setiap kerja ngepap, pulang kerja bilang ngepap. Setelah itu dekat, nggak lama ketemu. Staycation? Nggak. Belum. Ketemu orang ya bawa bunga gitu ya. Yang karena beli bunga itu. karena beli bunga, dan beli coklat. Karena apa ya, benar-benar diri teh punya ambisi gitu bahwa orang teh bisa dapetin dia. Modal gocap ya? Kurang lebih Coklat 25, bunga sekitar segituan. Dekat ngobrol lah, emang benar-benar orangnya bisa dibilang asik gitu. Orangnya asik. Setelah dari situ orang bilang ini teh jadi. Dia teh bilang jadi apa? Jadi enggak. Iya apa enggak? Orang teh bilang gitu. Masih belum dijawab sama dia tuh. Belum. Dijawabnya setelah orang balik. Apa katanya? Ya udah kita jalanin dulu. Udahlah jalanin selama 1 bulan. Oke. 1 bulan aman. Belum ketahuan. Yang fotonya gini ya? Iya belum ketahuan apa-apa. Lalu tiba-tiba ada yang DM kan? Belum ada apa-apa. Kontekan masih aman-aman aja. Setiap ada waktu ya berusaha main. Setelah dari situ
bulan puasa. Oh. Bulan puasa tuh. Iya, iya. Oh yang saung mau bukber itu ya? Sebelum. Oke. Nah. Lanjut ya. Setelah kenal deket sebulan aman. Nah bulan puasa nih, masuk bulan puasa. Kurang lupa puasa keberapa, cuman kurang ingat. Balik lagi nih bahwa dia tuh pernah ngirim SS-an room chat Lope. Oh yang mana ngirim kurang ya? Nah tiba-tiba orang teh di situ punya pemikiran kayak nih power sieun leungit, sieun kuna naon, sieun salingkuh. Kan setiap orang punya ketakutan lah ya. Ketakutan ya, makanya mana posisi itu ya? Si posisi itu. Nah, orang berpikiran di situ teh hari, kalau nggak salah tuh hari Sabtu atau hari Senin gitu. Ya. Jangan lupa hari Senin kalau nggak salah. Nah hari Senin mulai dari situ tuh awal mula masalahnya kayak apa ya, kayak udah nggak nyaman gitu. Orang sendiri pun udah kayak punya banyak ketakutan dan kepikiran gitu. Takut dia hilang. Ketakutan dan kepikiran itu kan jadinya. Iya. Nah setelah itu hari Seninnya teh orang teh udah punya plan sama dia teh mau main. Oh yang mana nyensel orang mau pergi itu teh? Ya. Udah dari situ, dah lah ya langsung ke hari Minggu. Nah hari Minggu orang tuh siangnya tuh pergi dulu sama keluarga. Oh. Dan dia bilang dia jadi ke Cibiru karena dia nganter surat ke ayahnya gitu. Surat apa nggak tahu. Ya. Antarlah surat ke ayahnya. Ngantar surat ke ayahnya. Nah posisi orang balik abis dari family time. Wis, oke. Hujan. Hujanan tuh ai. Hujan. Nah posisi juga hujan. baterai HP habis. Nggak bisa ngabarin dia. Nggak bisa. Terus mana gimana? Nah udahlah orang maksain karena hujannya udah reda. Maksain pulang. Buat nge-charge dulu si HP. Buat nge-charge dulu si HP. Setelah dari situ Bapak misteri guysnya menunggu ya. Setelah dari situ dia teh ngilang. Oh yang ngilang gitu teh? Dia ngabarin dulu. Ini aku di bawah masih nungguin hujannya reda. Ya udah tungguin aja hujannya reda. Nah dia teh ngirim Sherlock di bawah, di Indomaret bawah kalau nggak salah. Yang belah ini ya? Di Indomaret bawah, pokoknya daerah Cipadung, aku nggak tahu di mananya. Dan dari situ orang teh sampai jam 10 teh masih belum dapat kabar dari dia. Nah orang ngabarin ke adiknya. Ini si kakak udah pulang belum. Nah orang teh posisi kayak di jalan keneh meureun, kan emang sama temennya gitu posisinya, teman dekatnya. Nah lama nggak lama beberapa menit kemudian dia ngabarin ini baru pulang. Oh ya udah syukur, bilang aja kalau orang nyariin gitu. Ya udah. Nah langsung dari situ dia ngabarin. Udah dari situ udah baik-baik aja. Baik-baik aja. Hari Senin dia kan biasanya dia pulang kerja ngabarin. Cuman dia ngabarin setelah itu ngilang gitu. Pernah ada suatu momen kayak pulang kerja jam 6:30 tiba-tiba nelpon orang jam 8:30 dan itu nggak ke orang angkat. Kenapa? Tidur. Nggak tidur apa ya? Masih kerja kalau masih jaga dimsum, masih jaga bakso kalau bakso bakar. Oh bakso bakar. Udah dari situ nggak angkat lah. Kenapa kata orang? Ya tadi aku habis main gini sama Keita. Oh ya udah hari Selasanya orang dapat kabar dari teman orang. DM itu kan? Ini buat teman orang sih teh. Nge-DM orang. Dia bilang, "Cap, PPP lewat DM." Kunaon dan cukup. Balasnya penting. Kunaon. Mana deket yang si A. Pokoknya mah teteh A. Kunaon. Orangnya keur deket. Tirahat cukup. Tipe Senin kamari, berarti logis gak? Logis kan? Amun cocok loginya. Nah habis dari situ
dah lah kunaon orangnya keur deket dia ngasih SS-an FYP TikTok orang karena ya orang nge-publish gitu nge-publish dia di TikTok dan si teman orang itu pun tahu bahwa itu teh orang nggak sih aya nama cek orang teh nggak sih mau mana keur deket ya geus sok we Mana cabut berarti ya? di situ emang posisinya belum cabut Belum. Belum cabut karena ya orang masih pengen tahu dulu dari si cewek ini kayak gimana Lebih ke penasarannya gitu. masih Sampai penasaran. jauh mana gitu ya. dari situ udah lah. Nah menurut pandangan Bapak Misteri Guys bagaimana setelah ketahuan selingkuh Lebih ke karma lu bukan sih? karena Ya karena itu lu ada hubungan jalan sama siapa? Ya nggak sih? orang dekat sebelum dekat sama si A nggak pernah dekat sama siapa-siapa. Oh nggak pernah. Iya ya, Ya, berarti ke bagaimana- bapak. ke Bapak Misteri Guys berpandangan. Oke pak. Setuju bagaimana? Bisa aja ya disebut karma, bisa juga karena kan balik lagi ya Tuhan Maha Adil gitu. Ketika kamu melakukan perempuan seperti apa ya perempuan akan melakukan kamu seperti apa. Walaupun dengan beralasan kamu dengan si A ini benar-benar serius misalkan dan sebagainya, cuman kan yang dulu-dulu atau misalkan masih ada rasa untuk niatan untuk ke yang lain gitu. Sehingga ya balik lagi gitu. Persetan dengan misal kamu pengen punya pacar yang baik tapi kamunya nggak baik ya nggak akan mungkin. Oke, berarti bisa dibilang karma lah ya karena pernah berdekat sama beberapa cewek tapi ceweknya baper tapi orangnya biasa aja. Oke. Masuk akal. Masuk. Setelah dari situ ya orang sama Cabut si mana? ceweknya ngobrol Ngobrol dulu. ngobrol benar-benar ngobrol gitu. Niatnya tadinya emang pengen ketemu langsung cuman dengan beberapa hal dengan alasan ya mungkin dia capek orang capek jadi ya udah lewat call dia tuh ngomong bahwa iya ini emang salah aku gitu. Minta maaf. Dia minta maaf lupa anjing sebelum puasa atau sesudah puasa gue lupa Sudah lah. sebelum Bukan pertengahan mau beres lebaran loh. gue lupa sih tapi ya intinya itulah. Ya. Ngobrol lah Mau yang camel dong. malam ngobrol dengan ya orang teh masih memaafkan dia gitu karena Bisa ngerokok nggak? karena apa ya orang di situ teh masih percaya gitu bahwa emang ya mungkin dia khilaf atau gimana ya orang masih punya perasaan kayak ya udahlah masih bisa orang maafin gitu yang walaupun notabene selingkuh gitu. Selingkuh buat itu apa? Teteh A. Nah setelah dari situ ngejalanin cuman apa ya mungkin kesatu canggung atau entah gimana karena benar-benar berubah aja gitu konteks komunikasi orang sama si A ini. Nah setelah dari situ dia datanglah ke sini dan itu posisinya masih baik-baik aja. Dimsum sini datang. Karena jajan kurang gitu karena orang di sini bulan puasa. Oh waktu sama anak-anak ya? Dia datang lah. Dia bawa sama temennya jadi ya udahlah simpel ngobrol sebentar. Cetol sama temennya kan tuh? Enggak. Dia ngobrol sama temennya. Orang juga di situ kayak mau ngobrol cuman gak enak dia sama temennya. Jadi ya udahlah. Cowok cewek? Cewek. Udah dari situ udahlah. Gak lama kemudian ngobrol lagi. Ini teh mau kayak gini aja hubungan teh kayak canggung atau gimana. Orang teh masih mempertahankan bahwa ini teh masih bisa diperbaiki loh dengan kalau kamu punya niat, kalau kamu punya niat ya udah berubah gitu. Berubah. Cuman setelah ngobrol itu kayak ngobrol dari situ kayak ya udahlah, nggak bisa nyari jalan tengahnya juga harus kayak gimana. Setelah itu ya udah putus dengan baik-baik saja. Dan pada akhirnya aing DM Ya gitu. Setelah dari situ ya udah gitu dari si A ini emang gak dekat sama beberapa cewek. Ya, akhirnya mana jadi apa tukang hibur orang ya. Menghibur dari dulu emang sering tukang hibur Udah orang. profesi kali ya? Ya, sih? namanya badut. Bahan gabut. Beres. Badut saung. Ya, setelah dari situ ya nggak dekat sama beberapa cewek, cuman
ada satu cewek yang emang benar-benar nganggap orang tuh sebagai rumah gitu, tapi dia teh masih punya hubungan sama orang, tapi dia udah menganggap orang teh Bade ya? rumah. Bade bukan sih? Bukan. Oh bukan. Banyak juga ya. Sebenarnya nggak banyak, cuman Mbak, kenapa harus jadi itu Mas? Lebih Mas. ke enak kalau suasana lewat maghrib kan enak gitu. Oh iya iya. Nah, orang teh punya satu cewek yang benar-benar udah menganggap orang tuh sebagai rumah. Tapi di satu sisi dia teh masih punya cowok, tapi dia teh berusaha buat ketemu sama orang, pengen ngobrol, ya meminta saran atau meminta kritikan harus kayak gimana dengan orang yang orang tahu ya bahwa hubungan dia teh emang benar-benar toksik gitu, kayak kemana-mana nggak boleh gitu, kayak benar-benar di penjara aja di rumah. Di penjara. Nah menurut AA, apakah orang benar apa ya mempunyai satu cewek tapi si ceweknya teh punya hubungan yang emang punya status gitu dibanding orang yang cuman sekedar teman? Jadi gimana? Oke. Bagaimana? Oke, siap. Sambung apa? Bagaimana menurut Bapak Misteri Guys? Sebenarnya saya lihat dari masalahnya Kecap mah sebenarnya semua tentang percintaannya adalah selingkuh dan selingkuh. Selingkuh dan selingkuh. Oke. Nah, sekarang dekat sama cewek, ceweknya udah punya pacar, selingkuh lagi. Ya. Baru kita di sana gitu. Terus mau sampai kapan pertanyaannya bakal terus-terusan seperti itu. Tapi di satu sisi nih, si cewek yang menganggap orang sebagai rumah tuh kayak orang mau pergi malah kayak orang teh takut malah apa ya? Takut dia teh jadi gimana? Nggak punya tempat curhat yang benar-benar sama-sama pikiran dia gitu. Di saat orang teh benar-benar mau pergi gitu, tapi dia teh menahan untuk tidak pergi. Nah, bagaimana? Kalau kata saya ya itu balik lagi tadi kan karena permasalahannya adalah tentang perselingkuhan terusnya. Akhirnya ketika mungkin Fahmi adalah pelaku atau korban, tetap jadinya adalah perselingkuhan. Kalau menurut saran saya, mending perbaiki dulu mindset kamu tentang cinta itu apa. Apa nih? Gitu. Paham. Tapi saya berarti orang paham bahwa apa ya, konteks dalam hubungan orang yang emang benar-benar nggak pernah maju, mungkin karena itu juga mungkin ya, karena ya perselingkuhan lagi dengan perselingkuhan lagi. Sedih ya? Ya dengan mindset orang yang belum tahu apa itu arti cinta sebenarnya. Nah, setelah dari orang yang cewek menganggap orang sebagai rumah, dari situ ya sampai sekarang pun orang masih jomblo gitu ya, masih belum Promosi, punya siapa-siapa. oke. Tapi apa ya? Ya orang masih menjadi tempat sarana untuk para wanita untuk Prasarana nggak tuh? prasarana. Ya, bisa dibilang Kamera ini madun. kenapa saya Bisa jemur dari dibilang tadi? madun gitu. Karena ya gimana ya, orang dekat sama beberapa Ya guys, cewek Bapak Ustadz mau ngelewat guys. karena apa ya, banyak cewek yang masih punya rasa trauma dan mati rasa Oh, mati rasa. gitu sih ya. Menurut AA bagaimana? Solusi biar dia nggak jadi korban atau biar orang sendiri tidak Sebenarnya menjadi gini sih, korban. kalau menurut saya nya, hubungan atau pasangan atau cinta dan sebagainya tuh cukup kamu lakukan dengan secukupnya gitu. Balik lagi, ya harus saling kenal dan lain sebagainya sehingga kamu bisa memperlakukannya seperti apa, saling terbuka dan sebagainya. Kenapa? Karena analoginya gini deh, ketika kamu megang pasir, ketika kamu megangnya tidak erat, pasirnya tumpah. Ya. Tapi kamu pegang sangat erat pun pasirnya bakal tumpah juga. Oke. Gitu. Ya analoginya seperti orang memegang pasir ya. pasir ya, semakin kencang tetap jatuh. Oke. Lepas ya. Lakukanlah apa yang menurut kamu baik dengan sebaik-baiknya gitu. Jangan berlebihan, jangan berkekurangan gitu. Karena ya itu seperti kayak tadi contoh yang kamu bakal kebayang. Setelah dari si A ini Ya. dekat sama berbuat apa ya, kayak ya mencoba untuk mendekati namun Tidak ya bisa. nihil gitu hasilnya. Tapi Ente lagi ya? ya orang dekat apa ya, kayak punya teman lah, punya teman kayak baru kenal cuman dia tuh sudah terbuka ke orang gitu,
dan orang pun Terbuka. memberi saran secara terbuka gitu. Yang mau dia lakuin terserah, enggak pun yang nggak jadi masalah. Tapi di awal dia terbuka itu kayak dia teh ngerasa nyaman sama orang gitu. Oke. Zona nyaman. Ngerasa nyaman sama orang, ngerasa satu frekuensi sama orang. Cuman waktu orang punya rasa ke dia, tapi dia kayak apa ya, menolak secara mentah-mentah gitu. Nah, menurut Mr. Guys seperti apa sih? Kalau menurut saya dari keseluruhannya, Ya. Pandangan seluruhan dia. Oke. kalau menurut saya kamu butuh waktu untuk istirahat. Maksudnya ketika percintaan adalah jenah hiruk pikuk atau keseharian, kamu tuh butuh istirahat untuk berhenti sejenak, memikirkan cinta untuk ntar kembali lagi dengan pribadi yang lebih baik. Karena dulu pun saya merasakan hal yang sama ketika saya merasa dengan hubungan sudah saya mencoba dengan A dan B dan C ternyata selalu ada hambatan, berhenti dulu. Jangan takut untuk jomblo, Jangan takut nih, jangan takut. tapi jangan takut untuk jomblo, tapi kita tuh punya harga diri, jangan sampai mengemis. Tapi orang punya ini sih ya, apa ya, punya kayak kan manusia tuh sebagai makhluk sosial nih ya. Oke. Di satu sisi ya orang juga ngerti gitu bahwa orang nggak bisa sendiri, karena lingkungan orang tuh kebanyakan kayak ya sama gitu seperti halnya orang, kebanyakan kayak gagal tentang masalah percintaan. Aing. Enggak, kan kebanyakan. Oke. Kebanyakan kayak ya gagal dalam masalah percintaan gitu. Tapi ya di satu sisi juga orang butuh apa ya, kayak support system orang gitulah. Bagaimana gitu. Apakah itu penting atau tidak, atau kembali lagi ke orang tuh harus istirahat dari masalah percintaan. Bagaimana? Sebenarnya kalau bicara tentang makhluk sosial dan sebagainya, ya balik lagi gitu. Kamu dengan mindset ketika istirahat bukan benar-benar tidak chatan sama cewek. Chatan sama cewek silahkan, cuman dengan batasan-batasan tertentu. Sekarang simpelnya kita balikin, bukannya membela cewek ya. Misalkan cewek di chat sama cowok, misalkan bla 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 bla, terus cowoknya malah yang kepedean, anjing sih yuk. Naik jeung orang, padahal pas ceweknya tidak, hanya untuk sekedar welcome. Tidak. Gitu. Tidak. Coba kamu pun buat seperti itu gitu. Kamu berteman dengan siapapun, itu lebih enak gitu. Dengan siapapun tanpa ada ikatan Berarti untuk welcome. berarti ya emang orang tuh di posisi sekarang sudah waktunya untuk istirahat, namun tidak menutup kemungkinan orang pun bakal chatan sama cewek gitu mungkin. Nah mungkin dari cerita orang kayak gitu sih, Cukup ya sama ya. nggak apa ya nggak punya banyak mantan, cuman ya itu Yang dekat mah banyak tapi Yang dekat ya mah banyak, cuman ente jadian juga ya. enggak. Karena sisanya yang saya pernah bilang itu buat kecap kan, sekarang misalkan tadi bilangnya butuh support system, memang gitu setiap orang butuh support system dan pembagian perannya pun berbeda kalau menurut saya. Misalnya ada orang yang misalkan banyak kejadian, ditanya mana lebih milih pacar atau lebih teman gitu. Kalau saya pribadi pun nggak bisa menjawab gitu. Karena balik lagi ada momennya saya bisa bercerita sama temen, mana momennya saya bercerita sama pacar, nggak bisa dipilih. benar, Atau sekarang misalkan seianya pun benar-benar harus dipilih, saya malah lebih memilih pacar. karena Walaupun kata orang bucin ya, Ya. karena apa? Logika. Ketika kamu berteman sama Dwi nih, ya, mentoknya sampai apa sih? Hanya sampai tua masih berteman, Iya. masih berkomunikasi. Tapi kalau kamu sama pacar, mentoknya sampai mana? Sampai kamu punya keluarga baru, punya anak dari dia. bahkan sampai akhir hayat pun Gitu. bisa berbarengan. Makanya intinya ketika punya pacar karena dasarnya adalah support system, berarti carilah pacar yang bisa untuk menyemangatkan, gitu. Lain jadi hambatan. Cari yang buat bikin semangat. Kalau sekiranya jadi hambatan, mending cabut gitu ya. Tinggalkan. Mungkin dari